Dahsyatnya karya Tuhan dalam hidup keluarga kami. Mama berulang tahun ke-83. Kami ingin merayakan secara sederhana hanya dengan anggota serumah. Istri saya memasak sendiri demi menjaga protokol kesehatan. Cici saya datang dengan anak-anaknya. Tak mungkin kan saya tidak menerimanya. Apalagi Mama kelihatan sangat senang waktu itu. Sudah menjadi kebiasaan membagi angpau bagi cucu-cucu dan cicitnya. Namun siapa sangka, kebahagiaan hari itu berujung kepada bencana yang ditakuti semua, penyakit COVID-19. Saya demam tinggi. Saya minum paracetamol, namun suhu badan saya tak kunjung turun. Keesokan harinya, saya memanggil layanan swab ke rumah. Malam harinya saya mendapati bahwa saya positif terinfeksi COVID-19. Saya sangat tidak tenang. Saya minta layanan klinik yang sama untuk melakukan swab keesokan harinya di rumah. Kami tinggal berenam dalam satu rumah. 2 orang negatif, 1 anak laki-laki saya yang sudah balik ke Inggris, dan seorang mbak yang setia bekerja di rumah kami selama 22 tahun. 4 orang positif, saya, istri saya, Mama, dan anak perempuan saya. Saya benar-benar gentar, apalagi memikirkan Mama yang sudah lanjut usia. Tak lama kemudian, saya pun mendapati kabar bahwa cici tertua saya dan 2 pegawainya dinyatakan positif terinfeksi COVID juga. Jadi, total 7 orang dalam klaster keluarga saya. Tuhan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Istri dan anak saya dirawat di rumah sakit dengan ruang isolasi terpisah. Saya dan Mama mendapatkan berkat ganda. Berkat ganda sekali lagi. Apa itu? Yang pertama, karena kami bisa dirawat berdua dalam satu ruang isolasi. Saya tahu Mama tidak mungkin dirawat sendiri. Kondisi Mama bisa drop karena takut dan tertekan. Dan yang kedua, puji Tuhan, saya dirawat di rumah sakit pemerintah yang peralatan dan obat-obatannya sangat lengkap. Heal me, Lord. Heal me, oh Lord, and I will be healed. Mama sesak napas pada hari kedua dirawat di rumah sakit. Dia mengalami pneumonia yang berat. Hasil CT scan menunjukkan 60% paru-parunya tertutup lendir. Ada masalah juga dengan kekentalan darah. Hasil pemeriksaan D-dimer 22.000. Batas normal umumnya 550, dan biasa seusia Mama sulit seseorang bisa bertahan di atas 20.000. Mama memuji Tuhan dan berdoa berkali-kali dalam sehari. Seingat saya, di atas 5 kali dalam sehari. Doa yang sama, pujian yang sama, sederhana namun merasakan iman yang besar dalam doa dan pujian itu. Singkat cerita, hari ke-22, Mama dan saya bisa pulang ke rumah. Sebenarnya, saya sudah negatif sejak hari ke-11, namun tidak mungkin saya pulang meninggalkan Mama sendirian. Masalah belum berlalu. Dokter menekankan untuk berhati-hati dengan infeksi sekunder. Sewaktu Mama sudah di rumah, Mama mulai lemas. Saturasi oksigen menurun dan ada sembelit di perutnya. Mama menggunakan tabung oksigen selama 2 minggu, terhitung sejak keluar dari rumah sakit. Minum obat dan vitamin diusahakan teratur, serta berjemur sinar matahari setiap pagi. 3 minggu berlalu, Mama diswab dan puji Tuhan, hasilnya negatif. 你不要害怕，因为我与你同在。
不要惊慌，因为我是你的神，我必眷顾你，我必帮助你，我必用我公义的右手扶持你。 Hari itu, kami berempat harus opnam di rumah sakit. Angin kekhawatiran berhembus, badai kepanikan menghantam. Ketakutan menghampiri saya. Teringat seorang konduktor paduan suara dan ibu KW yang meninggal karena COVID-19. Mazmur nomor 23 menjadi kekuatan saya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia menyegarkan jiwaku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Heal me, Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. For you are the one I praise. Heal me, Lord. Heal me, O Lord, and I will. Terpisah dari teman dan keluarga, tidak bisa bertemu lagi kalau sudah di rumah sakit, bahkan kalau tidak tertolong, dimakamkan di pekuburan massal. Namun, saya bisa meyakinkan saudara-saudara sekalian, karena rumah sakit saat ini sudah lebih siap. Mereka lebih paham tentang penyakit ini dibandingkan Maret-April lalu saat pandemi ini masuk ke Indonesia. Saya dan keluarga ditolong teman-teman gereja untuk mendapatkan rumah sakit, sehingga kami mendapatkan perawatan intensif. Saya juga mendapatkan pertolongan berupa advice dan saran dari teman-teman dokter. Itu sangat membantu saya untuk mengambil keputusan bijak untuk semua anggota keluarga yang kena COVID-19. Dukungan dari rohaniawan dan teman-teman pelayanan menguatkan saya di tengah badai COVID ini. Waktu itu, Mama dilayani lewat video call oleh penginjil Tani, diajak memuji Tuhan, didoakan dalam bahasa Mandarin. Saya percaya bahwa itu sangat berpengaruh dalam percepatan kesembuhan Mama. Tiga hari berturut-turut dia mengantarkan saya, Mama, dan anak perempuan saya ke IGD untuk pemeriksaan COVID. Sepertinya dia sehat, namun ketika diperiksa di rumah sakit, hasil CT scan paru-parunya menunjukkan pneumonia 80%. Seringkali, penderita COVID tanpa gejala mengakibatkan penanganan terlambat. Tanpa sadar ada kerusakan yang tidak dirasakan. Penanganan sedini mungkin akan memperkecil risiko kerusakan yang disebabkan oleh virus corona 19 ini. A joyful heart is good medicine. Good medicine, a joyful heart. Melalui anugerah Tuhan dalam pergumulan menghadapi COVID, saya menyusun strategi pelayanan tim hotline GKY Peduli COVID. Ada 3 hal layanan utama yang kami lakukan. Yang pertama, bantuan pelayanan medis. Puji Tuhan hingga saat ini sudah bergabung dokter-dokter umum dan spesialis berbagai bidang yang diperlukan untuk penanganan pasien COVID. Spesialis jantung, paru-paru, internis, gizi, ahli patologi klinis. Mereka melayani dengan volunteer untuk menolong jemaat yang mengalami gejala dan terinfeksi virus COVID-19. Yang kedua, rohaniawan yang siap mendoakan dan mendampingi pasien satu persatu ketika menjalani pengobatan dan isolasi karena terinfeksi COVID-19. Dan yang ketiga, kami memiliki tim rumah sakit yang siap mencarikan rumah sakit yang bisa merawat jemaat yang membutuhkan. Layanan ini semua menggunakan WhatsApp chat yang siap membantu jemaat semua dari pagi hingga malam tanpa biaya. Jika saudara-saudara memiliki gejala seperti panas di atas 38 derajat, tiba-tiba diare, batuk, pilek, saudara dapat langsung menghubungi hotline kami di 0819 COVID-19. Puji Tuhan, hingga saat ini sudah ada sekitar 100 jemaat dari berbagai GKY di seluruh Indonesia dan koleganya yang telah kami layani. Mari, bersama kita berdoa, mohon kemurahan Tuhan, supaya kita semua bisa melewati pandemi ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan anugerah-Nya yang kekal. Amin.
joyful heart is good medicine, good medicine. A joyful heart is good medicine.